Halo, kita ketemu lagi dalam podcast Gempurnet 89. Kita sudah sampai kepada episode yang berapa nih? Pokoknya sudah lebih dari 4 ya. Nah, sekarang kita dalam kesempatan ini ada teman-teman dari tim hukum. Coba perkenalkan lagi, Pak. Nah, ini mungkin sudah kenal ya. Saya Oni Asaat, salah satu tim lawyer dari Gempurnet 89. Silakan, Pak. Perkenalkan, saya Agustinus Darmanto Panjaitan. Mungkin selama ini teman-teman Pak Bel dan Pak Oni, saya baru kali ini bisa hadir di sini. Saya adalah tim hukum dari Gempur dan dipercayakan oleh Gempur menjadi koordinator hukum untuk menangani perkara ini. Ya, terima kasih. Kasus Net 89 ya. Nah, ini seru nih. Tim hukum kali ini diwakili oleh 2 orang. Biasanya kita sama Bu Mevi dan Pak Rama ya. Biasanya bertiga ya. Bertiga. Kita sekarang tetap bertiga. Ya. Kemarin berempat. Ya. Pak Oni dan Pak Agus nih ada yang sesuatu yang ingin saya tanyakan. Saya bukan orang hukum tapi saya tertarik untuk bertanya. Ini sebetulnya ya Pak Oni ya. Saya sering mendengar dari pernyataan Pak Oni dan ini sebetulnya sikap dari Gempurnet 89 ya. Bahwa sebetulnya kita ini mengincar apanya Pak? Mungkin Pak Oni bisa menjelaskan lagi dalam kasus ini. Sejak peristiwa stopnya trading itu, ada program yang disampaikan oleh pemilik SMI, withdrawal, kita semua pasti tahu. Dan kita sabar menunggu, malah mendukung program itu. Di awal ya? Di awal. Tapi kemudian pada akhirnya berjalan 3 bulan, 4 bulan, nggak ada apa-apanya itu. Jadi yang kita tuntut adalah apa Pak? Jadi yang kita tuntut sebenarnya adalah withdrawal dijalankan, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena itu program mereka yang kita dukung. Ada ininya. Pak Gus gimana? Bagi saya sih sebagai kuasa hukum daripada perkumpulan Gempurnet 89 yang membawahi korban 4.000 kurang lebih, tetap pada semangat dari awal itu bahwa sebelum kami menerima kuasa ini, kita juga sudah komit dengan para member yang diwakili oleh Pak BN dan Pak Limat menyatakan bahwa tujuan kita adalah seperti yang dijanjikan oleh PT SMI WDO ya. Dana kita ya. Betul. Nah, sekarang konteksnya begini nih ya. Ini kan kasus pidananya jalan terus. Ya, di satu pihak kita pengennya withdrawal. Kalau saya dengar member-member, ya udah uang kita ya. Menurut Bapak, bagaimana cara kita menempatkan 2 hal ini, Pak? Ya, dalam suatu peristiwa hukum, terutama hukum pidana, undang-undang sendiri itu membolehkan ada penyelesaian di luar jalur hukum. Tapi niat kita tetap bahwa jika ada kemauan baik daripada pemilik SMI yang mengelola uang kami yang ditahan di sana, itu kami lebih butuh itu. Artinya apa? Kalau mereka punya niat baik, kita damai aja, nggak usah laporin, boleh. Tapi damainya itu harus ada landasannya. Landasannya apa ya? Program WDO itu yang sudah kami sepakati gitu. Nah, ini berarti sudah jelas ya bahwa tujuan kita sebetulnya dari dulu tidak berubah Pak Agus ya. Kita ingin dana kita kembali atau tadi Pak Oni bilang program withdrawal dijalankan sepenuhnya dan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya ya gitu. Perlu saya tambahkan satu. Gimana Pak? Gini Pak. Dari awal kita sudah melakukan pergerakan sebelum masuk kita ke laporan polisi. Jadi sebelum masuk restoratif justice tadi, kita sudah upaya juga sebelum-sebelumnya. Kita sudah melakukan seperti macam aksi, seperti semacam somasi terbuka terhadap PT SMI supaya segera PT SMI lakukan tunaikan janji-janjinya. Jadi di antara laporan-laporan polisi yang sudah masuk itu, saya pikir kebetulan saya pelapornya, bersama teman-teman hukum bersama tim-tim hukum. Kita sebenarnya sudah memberikan cukup waktu terhadap PT SMI. Yuk, niat baik lu lakukan dong, ayo selesaikan dong sebelum ini. Tapi ternyata malah seperti rekan saya bilang tadi, pemiliknya kabur, bahkan informasinya sudah DPO, kan begitu. Artinya dia lari dari tanggung jawab.
Padahal kita sudah kasih waktu, kalau nggak salah kurang lebih 8 bulan ya. Sekarang sudah terhitung hampir setahun. Hampir setahun. ya. Hampir 1 tahun kita kasih waktu. Iya. Kita tunggu niat baik PT Iya. SME, tapi ternyata itu bohong semua, Bohong malahan kabur. Jadi sepertinya para member ini dikibulin gitu. Jadi mau tak mau ya kita harus Ada tempuh langkah-langkah hukum. Baik. Begitu. Oke. Nah, jelas ya kalau kita lihat peta masalahnya ya Pak ya, ada tuntutan berdasarkan sebetulnya sih nggak neko-neko ya, selesaikan apa yang dijanjikan. Betul. Program Withdrawal kan yang menjanjikan dan menetapkan, yang saya anggap menetapkan adalah PT SME sendiri kan. Betul. Nah, kita tinggal tagih itu. Ternyata itu pun mereka tidak mau menyelesaikannya. Nah, saya nggak ngomongin soal SBF dulu ya. SBF itu kan kayak tawaran di luar dari program withdrawal, tapi nanti kita bicarakan belakangan. Nah, berarti dengan tidak adanya niat baik ya Pak ya, dengan orangnya kabur gitu ya. Nah, RJ masih memungkinkan nggak Pak? Pertanyaannya. Saya pikir di dunia ini semua serba mungkin. Tetapi harus ada keseimbangan. Kalau Bapak punya niat baik sebagai pelaku misalkan, saya sebagai pelapor juga harus punya niat baik. Nah, kalau salah satu aja niat baik yang ada di antara kita itu tidak akan ketemu RJ-nya. Ya. Misalkan begini, misalkan karena saya sudah lama menunda-nunda laporan, oleh karena saya punya niat baik, saya pengen RJ, saya nggak perlu melaporkan gitu, ya. Tapi ternyata akhirnya saya juga akhirnya melaporkan, oleh karena saya sudah tidak sabar menunggu, berniat baik terus, sementara pihak di sana tidak mau berniat baik, malah kabur, tidak penuhi tanggung jawab, akhirnya saya laporkan. Nah, pertanyaannya, apakah kalau sudah saya laporkan masih ada kesempatan RJ? Ya, saya sampaikan bahwa tetap ada kesempatan sebelum ini masuk pengadilan. Ya, kalau pengadilan sudah terbuka, kita berdebat hukum nanti antara pengacara dan pengacaranya dia sama JPU nanti. Tetapi sebelum itu kan ini masih dalam penyelidikan ini, penyidikan ya, sudah masuk penyidikan walaupun sekarang sudah terdapat 8 tersangka dan 2 diantaranya itu DPO. Pertanyaannya masih bisa, Raja, masih bisa. Tapi dalam kasus sedemikian besar ini, di luaran itu banyak kelompok-kelompok juga selain Gempurnet, ya, ada kelompok-kelompok lawyer yang menggrab beberapa member untuk melaporkan. Ya. Jadi pelaporan itu datang dari berbagai pihak ya. Datang berbagai pihak. Hukum yang lain. Iya. Pak, berarti yang saya tanyakan begini Pak. Ini kan ada sejumlah pihak lah yang membuat laporan polisi. Betul. Salah satunya Gempurnet 89. Nah, saya dengar ada beberapa lainnya. Nah, RJ itu harus satu persatu atau satu dengan satu kelompok. Nah, ini teman-teman di sana ingin tahu ya. Ini yang sangat menarik, pertanyaan Pak Ber sangat menarik. Memang dalam laporan itu kan sudah beberapa pihak itu ada kelompok. Tentu kalau ketika nanti masuk restoratif justice di peraturan Kapolri, memang setiap perkara tindak pidana ada beberapa tindak pidana yang bisa dilakukan restoratif justice, termasuk ini bisa. Cuman sekarang pertanyaannya, ini kan ada beberapa kelompok. Ya. Ketika saya paham pertanyaan Pak Bel mungkin seperti ini. Nanti ketika diselesaikan kelompok Gempurnet 89, apakah itu bisa gugur? Yang lain, pidana yang lain, kan laporan yang lain kan seperti itu kan? Nah, memang ya ini yang sangat sulit. Makanya disinilah perlu dibutuhkan para member ini harusnya bersatu semua. Jadi kelompok-kelompok si A yang melaporkan, si B yang melaporkan ini harusnya duduk bareng. Karena kalau hanya satu kelompok nanti melakukan restoratif justice, selesai mereka deal seperti katakanlah dibayar 50%. Kita nggak selesai, ya tetap barang. Nah, apabila ada sekelompok pihak yang diajak RJ, sebagian bilang oke, sebagian bilang tidak, maka kasus pidananya tetap bisa berjalan. Nah, sebetulnya rugi nggak si pihak tersangka ini ya, PT SME? Ya, kalau dilihat dari posisi tersangka, karena seumpama sebagian ini RJ, dia sudah bayarin gitu. Misalkan mereka mau bayarkan lah gitu ya. Misalkan mereka mau bayarkan, mau dari mana bayarnya terserah lah ya, kita nggak peduli.
dia bayarkan sebagian. Misalkan ada 5 kelompok ini, 2 kelompok sudah oke, kita RJ. 3 kelompok ini tidak RJ, statusnya terlapor itu jadi yang tersangka sekarang ini akan terus. Logikanya, apakah saya mau yang sebagai tersangka ini mau membayarkan mereka kalau tersangka saya masih tetap? Karena tujuan mereka ini yang supaya lepas dari tersangka, dicabut laporannya sehingga tidak jadi tersangka. Nah, kalau saya tidak cabut, yang tidak mau RJ tidak cabut, tetap aja tersangka. Iya. Percuma ya. Percuma. Jadi kalau saya melihatnya begini, kalau misalnya ada 9 taruhlah ya, atau 10 pelapor, 5 terima RJ dengan berbagai macam skema, terserah. 5 tidak mau karena punya alasan sendiri. Nah, menurut saya berarti PT SMI kayaknya akan tidak membayar yang 5 loh. Loh, kalau dibayar 5, ternyata pidananya tidak tercapai tujuannya kan? Betul. Nah, jadi ini juga suatu pelajaran penting ya. Tadi Pak Agus bilang harus ada kesamaan visi, maksudnya kompak ya. Barangkali para pelapor ini gitu ya, kita bisa juga ngobrol bareng. Kalau misalnya membernya mau dengan angka yang disodorkan ya, taruhlah berapa persen gitu. Nah, itu bagaimana? Ya, tapi logikanya seperti Pak Oni bilang tadi, apakah mau PT SMI-nya melakukan itu ketika nanti katakanlah satu kelompok mau dibayarkan 50%? Iya. Mau nggak PT SMI-nya? Kan itu yang jadi pertanyaan. Kalau saya karena Pak, karena pertanyaannya karena berkas tetap naik gitu. Jadi nggak ada penyelesaian. Makanya kita himbau kepada teman-teman, kalau memang masih ada niatnya PT SMI untuk menyelesaikan ini para perwakilan korban ini selesaikan secara keseluruhan. Iya, jadi duduk bareng dulu supaya kita selaraskan masalah tuntutan kita. Kalau nanti ngotot bayarkan kami bareng, saya pikir sana juga nggak bodoh-bodoh amat Pak PL gitu. Nah, begini ada satu masalah besar juga dalam RJ ini ya. Karena kebetulan ya, saya ungkap aja bahwa kita sudah diundang mediasi. Sempat diundang mediasi, tapi kami rasa ini masih dalam proses. Betul. Masih berjalan. Saya pikir kalau teman-teman di luar sana yang mewakili beberapa kelompok mendengar ini, saya rasa begini, saya ingatkan aja bahwa kalaupun mau dibayarkan, dan itu pembayaran ini khusus Semilau ya, kemarin kita ini khusus Semilau ya, baru 1, padahal kita banyak nih yang kita laporkan, ini baru 1 orang. Nah, 1 orang ini diusahakan terbebas dari kata TSK gitu. Nah, seandainya si TSK ini yang dia mau RJ ini mengatakan bahwa saya akan ganti dengan pakai apa. Nah, sekarang kemarin terungkap bahwa dari asetnya SMI, hati-hati, asetnya SMI itu bukan atas nama Semilau ya, itu atas nama SMI. Jadi tidak segampang itu mengambil aset yang ada di polisi untuk mengganti, menjual dan mengganti kalian semuanya. Nggak segampang itu. Kedua, bahwa aset yang dita oleh polisi itu tidak kemudian serta-merta kalau kalian RJ, serta-merta kalian bisa tarik itu yang diambil oleh polisi. Itu harus ada putusan pengadilan. Putusan pengadilan, ini kan belum ada putusan pengadilan. Kami masih bertahan bahwa kami mau komitmennya, kita harus lihat, berdiskusi tentang dasarnya withdrawal. Jadi sampai saat ini kami masih berpatokan itu. Kalau membicarakan dengan dasar yang lain, kami nggak mau. Oke, Pak Oni, tadi sudah ada gambaran lah Pak ya, bahwa pidana akan tetap jalan terus kalau selama masih ada pelapor. Ya, kalau kita tadi sudah jelas bahwa basis kita adalah program withdrawal ya. Artinya apa? 100% dan deposit ya, yang tercantum di MT4 itu adalah haknya masing-masing member. Itu kan diakui Pak. Di dalam pengumuman program withdrawal kan. Itulah sebabnya misalnya opsi konversi, rujukan angkanya dari mana? Dari deposit MT4 ya kan. Ada lagi opsi take over, rujukannya juga segitu. PT SMI dan kita member sama-sama mengakui
Nah, oleh sebab itu kita dukung kan waktu itu 100%. Nah, Dan kita sabar menunggu. ya, persoalannya bukan persoalannya. Dalam kenyataannya, ternyata kan ada pihak-pihak yang mau Pak menerima. Nah, yang terburuk ya, ini saya terus terang saja mendengar terburuk itu adalah ketika tawarannya itu berupa, kalau tidak salah ya, coba koreksi saya kalau saya salah. Deposit dikurangi WD, dikurangi bonus, dikalikan 50%. Itu dasarnya dari mana Pak Agus, Iya. Pak Oni? Kalau saya bilang, nehi, Pak. Itu dari mana? Dari Hong Kong. Itu Pak. Jadi saya suka geleng-geleng kepala. Maksudnya, lu bener, lu serius gitu lah ya. Dari mana? Karena begini, karena menurut saya sebagai orang yang bukan hukum Pak ya. Bagi saya, hak kita adalah 100% deposit yang tertera. Ya, perbuatan melawan hukum dan tindakan pidana yang dilakukan ya oleh Andreas Andrianto dan Semelo adalah menahan dana itu sejumlah itu Pak. Ya, jadi kalau misalnya dia mau bilang saya bisanya 10%, 20%, 30%, itu menurut saya justru Pak itu pelecehan hak Pak. Kalau menurut saya, Bapak bilang gimana? Posisinya Net 89 ini yang masih bertahan dengan video itu, saya pikir dengan menerimanya sebagian orang mau 50%, mau berapa persen terserah, itu expenses, itu pertimbangannya lebih menguntungkan kami, lebih menguntungkan Net 89. Gempur Net 89. Kenapa? Pertanyaannya kenapa dipikir menguntungkan? Iya, kenapa Pak? Artinya begini, kalau kita tolak RJ itu, ini proses jalan terus, dan ini yang menerima RJ ini sudah dibatalkan masuk laporannya. Ya, tidak dibatalkan. Mau dibayar, mau nggak dibayar sesuai permintaannya. Nah, artinya bahwa laporan Gempur Net 89 terus, dan seandainya Gempur Net dimenangkan oleh JPU, Gempur Net dan Podo Gempur lah, ya, harus bilang begitu Pak sekarang. ya, Gempur Net dan Podo Gempur ini dimenangkan oleh JPU bahwa harus mengembalikan kerugian kedua ini yang sudah RJ udah nggak dihitung lagi, Tidak berhak lagi ya Pak. nggak berhak lagi. Sementara yang RJ ini mau ngambil RJ-nya dari mana? Sementara aset-asetnya itu akan diberikan kepada yang masih meneruskan perjuangan ini, gitu loh. Ini suatu hal yang apa namanya mungkin tidak dipikirkan secara mendalam kali ya sama pihak-pihak lain. Tapi kalau kita Jadi saya potong, maaf, saya tidak singgung siapa-siapa Pak BL ya. Jadi di antara kita kelompok-kelompok pengacara itu ya, memang yang mereka itu tidak mengalami, rata-rata mereka pengacara-pengacara di luar sana, teman-teman kita ini, rekan kami ini tidak mengalami yang namanya member. Dia bukan member. bukan yang Jadi hatinya ya membela Sesuai member profesinya ya. Sesuai profesinya. Nah, sehingga kalau dibandingkan dengan kita sangat jauh beda. Kita dari awal terus ayo gempur. Bisa-bisa pro bono gitu. Tidak menerapkan yang lain. Kalaupun ada yang ditarik iuran itu hanya untuk pergerakan, modal pergerakan operasional kita. Tapi pengacaranya sendiri, kami sendiri ini pro bono. Oh, maksudnya Bapak kan korban juga ya? Korban, iya. Bapak korban, Bapak lebih menghayati sebetulnya. Iya, menghayati. Oleh sebab itu bisa lebih berpikir lebih jernih. Iya. Ya, lebih Uang kami dalam. ada di situ. Ya. Malah kalau saya tidak sombong, uang saya lebih besar nanti kalau saya seumpamanya dibayar sebagai lawyer profesional, uang saya lebih besar daripada itu. Ya, sehingga kalau nanti teman-teman ini sudah jamak lah berpikiran bahwa lawyer itu kalau dia pro bono biasanya mengharapkan success fee. Saya pribadi ini tidak pernah membebankan kepada member bahwa saya harus dibayar. Tapi apabila nanti seiring berjalannya waktu dan kasus ini bergulir, ada hal-hal teknis yang perlu membutuhkan dana, ya itu harus kita bicarakan. Ya. Di luar sana itu dengan menerapkan success fee ya, keputusan apapun gitu ya yang dilakukan oleh tim di pihak luar itu Pak ya, ujung-ujungnya menguntungkan lawyernya kan. Begitu Pak? Iya. Ya, tapi kalau kita lawyer di kita kan tidak komit. menjustifikasi ya, lawyer ya. Jadi memang wajar lah. Wajar, itu hal yang wajar. Tidak ada salahnya. Tapi kami di sini kita komit bahwa kita memang
tidak memanfaatkan situasi itu ya Pak ya. Kita benar-benar murni karena sama-sama member. Ya kan? Kita, Makanya kami tetap komitmen ya. perhitungan-perhitungan semua nanti itu berdasarkan nilai withdrawal. Ya. Kalau nanti kebetulan misalkan, tinggal 5% apa? Ya monggo toh. Ya. Nah. Kita punya ruang terbuka untuk itu. Tapi jangan kita ditawarkan untuk RJ, kalian, saya cuma bisa ganti sekian ya. Dari mana lu lihatnya? Karena dari begini, Pak, mana? betul. Karena bagi saya kalau dia cuma ngawarin 10, 20, 30 itu hak itu datangnya dari mana Dari Pak Agus? mana? Karena kan itu kewajiban loh. Iya. Kewajiban mereka 100%. Betul. Ya kan? Betul. Karena mereka adalah menahan dana kita. Terus mereka seolah punya hak untuk bisa nawarin cuma 10, 20%, 30%, 40%. Itu Ya, secara artinya- hukum bagaimana Pak Agus? Artinya itu sudah tidak logis bahwa itu sudah termasuk itu perampasan. Perampasan ya, melanggar hak ya. Perampasan ini menarik nih kata Itu sudah perampasan. menjadi perampasan Ah. itu dan juga masuk itu udah penipuan kelas. Delik lagi nih perampasan. Pak Oni tolong jelaskan nih Pak Oni biasanya dulu punya penjelasan yang menarik Pak ya. Ini kan bukan pinjam meminjam Pak ya. Iya betul. Bukan investasi Pak. Betul. Ya, jadi tidak akan mungkin kalau misalnya kita naruh 100 dikembalikannya 20 kan. Iya, betul, Padahal nggak ada yang mempengaruhi 100 jadi 20 kan. Iya betul. Trading kita sudah menghasilkan 100 kok misalnya gitu ya. Betul. Coba Pak jelaskan. Jadi trading ini kan itulah yang selalu saya bilang. Jangan kita asal bicara bahwa ini investasi, apa ini investasi bodong, tidak pernah menganggap ini trading yang real sesungguhnya. trading. Ya, kalaupun kalian anggap ini bukan real trading, terserah. Ya. Tapi kami tim ini membuktikan Ya. bahwa ini real trading. Betul. Terserah juga dong kami Pastinya kita harus yakin dengan pendapat Iya. kita Pak. Nah sekarang begini Pak, kalau kita di antara lawyer yang jago-jago hukumnya itu, apakah bisa membedakan yang namanya investasi atau trading dengan trading? Bisa membedakan? Saya simpel aja Pak Bel. Apa? Investasi itu dasar hukumnya berbeda dengan trading. Nah, Kalau baik. investasi itu dasar hukumnya penanaman modal, undang-undang penanaman modal. Kalau trading itu forex terutama dasar hukumnya lah undang-undang perdagangan. Jadi kan dasar hukumnya aja berbeda, tentu pengertiannya berbeda. Saya ulang lagi Pak, saya ulang lagi. Silakan, Walaupun podcast saya pernah jelaskan mungkin Ya. nggak didengar oleh teman-teman yang ahli hukum Ya. gitu, yang ahli trading Ya. gitu ya. Saya berpendapat bahwa kalau trading itu sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia itu adalah jual beli yang dilakukan secara terus-menerus, jual beli dalam waktu 24 jam dan yang menghasilkan boleh rugi, bisa rugi, bisa untung. Nah di SME ini kalau kita rugi dibatasin 5%, kita untung dibatasin 1%. Nah tetapi modal kita itu tetap kalau karena trading kita rugi, modal kita berkurang, ini akan ditutupin dengan keuntungan yang esok hari gitu. Kalau dia untung, Betul. jadi kita nggak bisa WD Iya, bro. iya. Nah kalau kita sudah profit pada hari itu kita bisa WD yang profit itu, tapi modal kita nggak bisa kita Ada WD. peraturannya, ada ada batas aturannya, minimalnya. jadi jelas itu. Iya. Sementara kalau investasi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia apa ya? KKB Kayak kubi. ya itu apa ini investasi itu menyimpan, namanya menyimpan modal kita untuk jangka waktu yang lama yang diharapkan pada suatu saat nanti Ya. itu ada gainnya, ada keuntungannya. Nah kalau pada suatu saat nanti itu ada investasi yang berupa produksi, ada investasi berupa penanaman modal berupa kapital, itu juga berbeda-beda nantinya. Kalau berupa produksi, seumpamanya saya bilang, saya investasi untuk pelihara ayam 100 juta, ya 100 juta saya masukin bulan-bulan pertama 5 tahun nanti kita akan nikmatin hasilnya. Ini perhitungannya investasi. Ternyata di tahun pertama ayamnya mati. Rugi nggak? Rugi. Uang lu kembali nggak 100 itu? Tidak. Tidak kan? Tapi itu sudah dalam rangka satu perjanjian sebelumnya ya. Iya, maka investasi Iya. itu jangka waktu panjang. Kalau trading beda sekali. Day to day Pak ya. Day to day. Jadi kapanpun juga kita bisa 24 jam. memutuskan untuk selesai juga Selesai boleh juga ya. boleh, Jadi kita ya. yang kontrol Pak ya. Betul. Tetapi
deposit itu harus ada jumlah minimal yang tidak boleh kita tarik. Nah, coba ini ada lagi istilah investasi. Gimana, Pak? Investasi deposito bank, ya. Investasi deposito bank hampir mirip dengan depo yang di trading nih. Artinya hari ini saya di bank bikin deposito 10 juta. Ya. Saya simpan 10 juta ini untuk 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian ini uang ini berkurang apa enggak? Enggak berkurang 10 juta itu tetap 10 juta. Modal tetap. Malah bertambah dengan istilah bunga. Bunga deposito. Iya. Bunga deposito inilah yang kalian bisa ambil. Iya. Seandainya modalnya juga kalian ikut ambil, berarti bunganya semakin kecil. Kan jelas kali. Jelas lah. Jadi kalau kita tetap tanam modal 100 juta, ya modal kita tetap kan itu tadi. Berarti artinya kalau dilakukan pihak-pihak mereka masih berharap ini mau diselesaikan di luar pengadilan. Ya kita sih pencurian lagi, perampokan. sebenarnya kita sih berpikiran positif. Kita juga berharap ini selesai. Dan perlu diingatkan, kita ingat juga Pak Bel, dari awal kita itu tidak ada niat sedikit pun untuk memenjarakan orang atau si PTSM itu. Kita niatnya adalah bagaimana uang member ini bisa kembali sesuai janji-janjinya, yaitu UDOL. Jadi kalau menurut perhitungan Pak Oli tadi, berarti ketika mereka mau melakukan restoratif justice, yaitu bullshit. Kalau basisnya bukan. Iya. UDOL Begini, gitu. Pak Bel sama Pak Agus. Jadi kalau trading itu udah jamak Pak, kita ketahui dan saya Pak Bel pasti tahu, semua member-member pasti tahu bahwa kalau uang kita 100, yang ditradingkan itu 10% aja. Kenapa 90% nggak ditradingkan? Ini untuk menjaga yang 10% kalau loss tutupin gitu. Itu sudah jamak dalam trading Pak, ya sudah jamak dalam trading. Jadi sementara ini 10%, 90%-nya itu uang kita ada di mana ditaruh, saya nggak paham di mana. Nanti saya buktikan bahwa kalau di Barreskrim saya akan buktikan karena dia taruh di sini Pak Polisi. Ya pokoknya ada lah ya. Ada. Nah, ini dia yang kemarin juga sempat kita obrolkan Pak ya. Kalau seorang pengusaha nih ya yang mengelola ya mempunyai akses terhadap uang-uang itu ya, itu kan uang-uang diem Pak. Betul kan? Wah, di depan muatan triliunan uang diem gitu ya. Mungkin ya timbul niatan-niatan. Ini sih cara berpikir saya lah. Nah, di mensreanya itu artinya apa Pak? Niatan ya. Ya kalau kemudian ternyata dia mengambil, kan kita kan tidak pernah tahu Pak ya. Mungkin di dalam secara tertulisnya ada, tapi secara realnya dia mungkin sudah ambil ya kan. Nah disitulah yang saya dengar Pak. Jadi seperti yang Pak Bel itu tadi, ada yang menarik pernah Pak Bel bilang. Awalnya mereka ini tidak ada niat jahat. Tapi ketika mereka melihat uang itu begitu banyak, jadi ada seperti kata Pak Bel, penyalahgunaan otoritas penyalahgunaan uang gitu. Jadi ketika uang itu terus ditambah lagi Pak Bel ini. Bisa saja mungkin para petinggi PTSM ini bertemu dengan orang-orang yang tidak tepat. Ya, saya bukan menuduh siapa-siapa atau lawyer atau apa enggak. Mungkin mereka bertemu dengan orang yang tidak tepat, yang orang ini diajarin gitu. Udah begini-begini, kau kabur aja. Ditukar sekarang. Gitu. Karena kita lihat gonta-ganti mulu itu mewakili gitu loh. Ini siap nanti kita akan ngomongin lagi ya. Orang-orang yang selama ini kelihatannya sangat berkuasa ya, mengatur jadi dalang, ini siapa sih sebetulnya? Karena kan si Andreas sama Semilo kan lagi di luar negeri nih. Ini di Indonesia kan tetap jalan kan? Makanya. Nah, siapa itu Pak? Nah, makanya. Jangan sebut namanya. Jangan sebut namanya. Biar disimpan di dalam hati. Nah, tapi saya cuma ingatkan Pak teman-teman semua di luar itu, saya ingatkan bahwa ini hati-hati bagi mereka yang itu kalian pasti tahu siapa orangnya. Ya, termasuk mungkin termasuk pengacara yang harus berhati-hati menghadapi ini karena sudah ada keluar DPO, itu bisa jadi OJ. Yang menghalang-halangi penyelidikan. Kenapa saya bilang mestinya lawyernya, pengacaranya dan orang-orang yang ditunjuk sebagai tangan kanan tahu betul di mana ini orang yang DPO. Ya, kalau ada yang laporin hati-hati. Bapak ingat nggak peristiwa dulu ketua DPR yang tertabrak disembunyikan oleh anunya di rumah sakit mana? Kan ditahan. Oh betul. Baik. Hati-hati Pak.
Ya, Hati-hati, pokoknya saya ingatkan lagi. Iya. Lebih-lebih kalau ada penghinaan sesama lawyer gitu, penghinaan. juga harus hati-hati. Kamu sinting apa segala hati-hati. Baiklah Pak Oni, sudah cukup. Kayaknya ini podcast kita pasti akan seru terus ya kalau kita lanjutkan. Tetapi karena keterbatas waktu, saya mohon maaf. Sepertinya kita harus tutup dulu Pak. Ya, saya silakan ke Pak Oni kalau memang ada statement terakhir. Saya cuma ingatkan para member, khususnya member Gempur Net 89 dan Podo Gempur, tetap sabar, tetap hatinya nyaman, tetap bekerja sebaik-baiknya. Karena kami berjuang untuk teman-teman semuanya. Ya, bukan kami mencari duit dari sini, tetapi kami perjuangkan nilai-nilai duit kami pun ada di dalam. Jadi kita sama-sama statusnya. Kebetulan saya dan tim lain ini berprofesi sebagai lawyer, makanya kami mau turut serta membantu teman-teman. Ya, Ya, jadi teman-teman sabar ya. tetap sabar. Baik, Pak Agus. Cukup. Sudah diwakili? Oke, baiklah. Kita akan jumpa kembali di podcast berikutnya. Salam ya. Salam Gempur. Wede cair. Gempur terus sampai Wede cair.